Di suatu sore saat cahaya senja yang begitu indah, terlihat seorang nenek yang memandang keindahan tersebut dari jendela kamarnya. Keesokan harinya di rumah yang sama, seorang kakek bernama Duk tengah bersiap untuk memulai aktivitasnya hari itu. Ternyata rumah tersebut adalah sebuah rumah panti jompo. Duk mendatangi sang nenek yang masih berdiri menatap ke arah keluar jendelanya. Duk ternyata selalu rutin datang untuk menceritakan sebuah kisah percintaan sepasang remaja. 6 Juni 1940, kota kecil Sibruk pada malam hari di keramaian sebuah pasar malam. Seorang pemuda miskin bernama Noah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang wanita bernama Ellie Hamilton, gadis kaya raya yang menurut Finn sahabat Noah, tidak ada yang bisa menandingi kekayaan keluarga Hamilton di muka bumi ini. Dan kebetulan saat ini Ellie dan keluarganya sedang liburan musim panas di Sibruk, kampung halaman sang ibu. Meskipun Ellie yang ketika itu sedang bersama pria lain, tapi Noah nekat mendekati Ellie untuk berkenalan dan langsung mengajaknya berkencan. Tentu saja Ellie menolak karena ia sama sekali tak mengenal Noah. Kemudian Ellie yang terlihat sedang naik kincir angin, tiba-tiba dihampiri oleh Noah yang tidak pantang menyerah. Ia langsung naik di antara Ellie dan teman prianya. Petugas kincir pun langsung mematikan mesin hingga Noah tampak bergelantungan. Noah kemudian mengancam menjatuhkan diri jika Ellie tidak mau menerima ajakan berkencannya. Ellie pun akhirnya bersedia. Esoknya ketika Noah baru saja pulang dari pabrik kayu tempatnya bekerja, ia melihat Ellie yang sedang berjalan. Langsung saja Noah mendatangi Ellie untuk menagih janji kencannya. Noah mengutarakan bahwa ia telah jatuh hati pada Ellie sejak melihatnya pertama kali dan ia akan melakukan apa saja yang Ellie mau. Tapi saat itu Ellie tetap saja menolak Noah. Suatu malam Finn mengajak Noah ke bioskop. Ternyata Sarah pacar Finn yang juga teman Ellie diam-diam mempertemukan Noah dan Ellie. Keluar dari bioskop, Noah lalu mengajak Ellie jalan kaki. Karena tak mau menjadi nyamuk di antara Sarah dan Finn, akhirnya Ellie menerima tawaran Noah. Ketika itu Ellie menceritakan tentang kesehariannya, di mana semua kegiatan sudah diatur dan dijadwalkan oleh kedua orang tuanya. Mendengar hidup Ellie yang membosankan, kemudian Noah mengajak Ellie untuk melakukan suatu hal yang sering ia lakukan ketika kecil bersama ayahnya. Noah lalu mengajak Ellie tidur di jalan sembari menatap lampu lalu lintas yang berganti warna. Awalnya Ellie menolak karena menurutnya sangat berbahaya, tapi karena jalanan saat itu sepi, Ellie pun mau mencobanya. Ellie bercerita bahwa ia sangat suka melukis. Dengan melukis ia seperti memiliki dunia sendiri yang tidak diatur oleh siapapun. Saat asik bercerita, tiba-tiba sebuah mobil membunyikan klaksonnya. Ellie dan Noah langsung lari ke tepi jalan. Ellie terlihat tertawa terbahak-bahak. Ia tak pernah merasa sebahagia ini. Noah kemudian mengajak Ellie berdansa di tengah jalan. Kebebasan yang belum pernah dirasakan Ellie. Sejak malam itu, mereka pun saling jatuh cinta dan selalu menghabiskan waktu bersama. Lalu di suatu malam, Ellie datang mengunjungi rumah Noah. Ellie melihat Noah sedang membacakan buku di hadapan ayahnya. Ayah Noah yang bernama Frank menyambut Ellie dengan hangat. Ellie membawakan lukisan khusus yang ia buat untuk ayah Noah. Ellie terlihat luas ketika bercengkrama dengan Noah dan ayahnya. Ellie benar-benar bisa tertawa lepas. Pria miskin yang hidup di kota kecil dan wanita kaya raya yang berasal dari kota besar, makin hari makin terlihat tak terpisahkan. Ellie bahkan begitu akrab dengan orang-orang dari lingkungan Noah. Mereka juga sering berkencan bersama-sama dengan Finn dan Sarah. Meskipun terkadang mereka terlihat sering bertengkar, tapi mereka memiliki cinta yang besar satu sama lain. Suatu hari John Hamilton, ayah Ellie, yang mengetahui kedekatan putrinya dengan Noah, meminta Ellie untuk mengajak Noah ke acara makan-makan yang akan diadakan oleh keluarga Hamilton. Ellie pun mengiyakan undangan ayahnya tersebut. Kemudian saat acara itu, Noah bercerita jika ia bekerja di pabrik kayu bersama Finn dengan bayaran 40 sen per jam. Tapi meski begitu, Noah masih bisa menikmati hidupnya. Mendengar cerita Noah, tentu saja John dan ibunda Ellie yang bernama Anne terkejut. Anne kemudian mengatakan bahwa liburan musim panas akan segera berakhir dan Ellie harus melanjutkan kuliahnya ke New York. Jelas sekali terlihat jika Anne hendak menghalang-halangi hubungan antara Ellie dan Noah.
Suatu malam Noah mengajak Eli ke sebuah rumah kosong di pinggir danau. Noah mengatakan suatu hari ia akan membeli rumah tersebut dan merenovasinya. Eli kemudian berkata jika ia ingin rumah itu dicat berwarna putih dan ia ingin memiliki sebuah kamar dengan jendela biru yang menghadap ke arah danau serta halaman yang sangat luas. Noah lalu berjanji akan mengabulkan permintaan Eli tersebut. Tak lama kemudian, datang Finn yang menyampaikan bahwa orang tua Eli telah memanggil polisi untuk mencari keberadaan putrinya yang sampai tengah malam belum pulang ke rumah. Lalu terlihat segera Noah mengantar Eli sampai ke depan rumahnya. Selanjutnya tampak John dan Anne yang memarahi Eli. Anne meminta putrinya itu untuk berhenti menemui Noah. Karena perdebatan antara Eli dan ibunya, akhirnya Anne mengeluarkan kata-kata yang menyebutkan jika Noah tak lebih dari sampah dan ia tak pantas untuk Eli. Noah yang saat itu menunggu di ruang tamu mendengar semua pertengkaran Eli dan ibunya. Akhirnya Noah pun memutuskan pergi dari sana. Eli kemudian tampak meminta maaf atas apa yang terjadi. Namun Noah mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh ibunda Eli benar adanya. Jika musim panas selesai, Eli akan kembali ke kota. Sementara ia akan tetap di Seabrook hidup sederhana tanpa kemewahan apapun. Mendengar ucapan Noah, tentu Eli merasa jika Noah telah putus asa atas hubungan mereka. Eli dan Noah kemudian terlihat bertengkar. Eli lalu menyuruh Noah untuk segera pergi, tapi tak lama Eli terlihat menyesal dan tak ingin mengakhiri hubungannya dengan Noah. Kembali ke Duke dan sang nenek, Eli pasti sangat terpukul, ujarnya. Harusnya Noah tetap bersama Eli dan tak perlu memperdulikan orang tuanya. Cerita kemudian dilanjutkan. Esoknya terlihat pembantu keluarga Hamilton sedang mengemasi barang-barang, seminggu lebih cepat dari rencana semula. Meskipun Eli tidak mau, tapi Anne tetap memaksanya. Eli lalu tampak mendatangi tempat kerja Noah, tapi sayangnya saat itu Noah sedang pergi mengirim kayu. Finn kemudian menceritakan bahwa semalaman ia menemani Noah yang sangat terpukul karena hubungan cintanya telah usai. Eli lalu menitipkan pesan untuk Noah bahwa ia sangat mencintai Noah dan menyesal atas kejadian semalam. Kemudian terlihat Noah yang baru sampai dan mendapatkan pesan tersebut. Bergegas ia menyusul Eli, tapi sayang Eli sudah kembali ke kota. Noah yang begitu sedih menulis surat kepada Eli untuk meminta maaf dan sudah sangat bodoh meninggalkan Eli malam itu. Noah menuliskan betapa ia sangat mencintai Eli dan ingin bertemu dengan Eli. Dan jika Eli masih mencintainya, Noah ingin Eli membalas suratnya. Noah menulis satu surat setiap hari selama setahun, namun Eli tak pernah membalasnya. Hingga akhirnya Noah memutuskan menulis surat yang terakhir, surat perpisahan sebelum ia memulai hidup yang baru. Selanjutnya tampak Noah dan Finn pindah merantau ke kota lain. Saat itu bertepatan dengan Perang Dunia yang kedua sedang berkecamuk. Noah dan Finn lalu mendaftarkan diri menjadi tentara, lalu ikut berperang selama 2 tahun di benua Eropa. Sementara itu dari tempat yang berbeda, Eli sudah menjalani 3 tahun masa kuliahnya dan menjadi relawan perawat prajurit yang terluka akibat perang. Di sanalah Eli bertemu dengan Lon Hammond. Lon jatuh cinta pada Eli dan mengajak Eli berkencan bila ia sembuh nanti. Lon yang sudah sembuh lalu terlihat menunggu Eli dan mengulangi ajakan kencannya. Singkat cerita, akhirnya Eli pun jatuh cinta pada Lon. Lon yang tampan, baik hati dan berasal dari keluarga kaya raya, tentu membuat John dan Anne menerima Lon dengan tangan terbuka. Hingga di suatu malam, Lon akhirnya secara resmi melamar Eli. Namun entah mengapa, saat Eli menerima pinangan Lon, justru wajah Noah lah yang terlintas di pikiran Eli. Sementara itu di Seabrook, terlihat Noah yang sudah kembali dari perang. Frank ternyata sudah menjual rumah mereka agar Noah bisa menggunakan uang penjualan rumah tersebut untuk membeli dan memperbaiki rumah impiannya. Kemudian saat Noah ke kota untuk mendapatkan surat izin pembangunan rumah, takdir kembali mempertemukan dirinya dengan Eli. Namun Noah harus merasakan patah hati untuk yang kedua kalinya saat Noah melihat Eli yang kini sudah bersama pria lain. Tapi meskipun begitu, Noah tetap bertekad membangun rumahnya sesuai dengan permintaan Eli. Seiring waktu, Frank ayah Noah sudah meninggal dan Noah berhasil menyelesaikan rumah tepi danaunya dan berencana akan menjualnya.
Banyak orang yang tertarik untuk membeli rumah tersebut, tapi tak ada satupun orang yang menurut Noah cocok untuk menempati rumahnya. Noah kini juga terlihat mulai menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Martha, tapi Noah tidak bisa mencintainya dan Martha bisa merasakan hal itu. Kemudian di tempat lain, tampak Ellie yang sedang mencoba gaun pernikahannya. Kabar pernikahan anak-anak keluarga Hamilton dan keluarga Hammond telah menjadi sorotan di seluruh media cetak. Dan ketika Ellie membaca berita itu, tanpa sengaja Ellie melihat kabar tentang sebuah rumah berwarna putih di Seabrook yang di depannya terdapat foto Noah. Selanjutnya terlihat Ellie yang tergesa-gesa menemui Lon. Ia meminta izin pergi ke Seabrook untuk menenangkan pikirannya menjelang pernikahan mereka. Lon yang baik hati memahami kondisi tersebut. Ia pun mengizinkan Ellie untuk pergi dan meminta calon istrinya itu untuk menggunakan waktunya sesantai mungkin. Kemudian tampak Ellie yang sudah sampai di Seabrook. Ellie sangat kagum melihat rumah Noah yang sesuai dengan permintaannya. Noah yang melihat kedatangan Ellie hanya bisa terdiam. Ellie lalu bertanya kabar Noah. Ellie berkata bahwa ia tahu tentang rumah itu dari surat kabar. Melihat Noah yang hanya terdiam terpaku, membuat Ellie salah tingkah dan akhirnya memutuskan pergi. Ellie yang tampak gugup kemudian ditawari berkunjung ke dalam rumah Noah. Ellie pun bersedia. Selanjutnya kembali ke Duke. Duke terpaksa menghentikan sementara ceritanya karena ia harus segera bertemu dengan dokter. Ternyata Duke telah 2 kali terkena serangan jantung. Saat itu sang dokter mengatakan bahwa usaha Duke untuk mengembalikan ingatan sang nenek akan sia-sia karena penyakit Alzheimer akut yang dideritanya. Tapi Duke tetap yakin bahwa ia bisa mengembalikan ingatan wanita tua tersebut. Selanjutnya terlihat Ellie dan Noah yang berbincang di dalam. Ellie bercerita bahwa kini ia sudah bertunangan dengan Lon dan ia sangat mencintai Lon. Noah sendiri tampak sudah menerima kenyataan bahwa Ellie sekarang bukanlah Ellie yang ia miliki seperti dulu. Noah lalu mengajak Ellie makan malam bersama, saling bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Saat Ellie hendak pulang, Noah meminta Ellie untuk datang lagi esok pagi. Noah ingin menunjukkan sesuatu kepada Ellie. Kemudian cerita kembali ke masa kini, di mana terlihat anak cucu Duke yang datang mengunjunginya. Mereka semua pun terlihat berkenalan dengan nenek. Ketika nenek pergi, anak-anak Duke berkata bahwa mereka ingin Duke ikut pulang dan tinggal bersama mereka, karena mengembalikan ingatan sang ibu sangatlah tidak mungkin. Jadi ternyata sang nenek adalah istri Duke yang telah kehilangan memorinya karena penyakit Alzheimer yang diidapnya. Namun Duke menolak permintaan anak-anaknya karena ibu mereka adalah kekasihnya dan ia akan selalu berada di sisinya. Kemudian Lon yang seharian tak mendapatkan kabar dari Ellie segera menelpon calon istrinya tersebut. Sesuai janji, esoknya Ellie mendatangi rumah Noah kembali. Lalu Noah mengajak Ellie berkeliling danau dengan perahunya, melihat pemandangan menakjubkan ribuan angsa, sampai akhirnya tiba-tiba hujan turun begitu lebat. Ellie tertawa terbahak-bahak. Sudah lama ia tidak merasakan kebebasan seperti itu. Ellie lalu bertanya mengapa Noah tak pernah mengirim surat padanya. Sekarang sudah 7 tahun berlalu dan semuanya sudah terlambat karena ia akan menikahi Lon tak lama lagi. Noah kemudian mengatakan bahwa ia telah mengirim 365 surat selama setahun, tapi ia tak pernah menerima satupun balasan surat dari Ellie. Mengetahui bahwa mereka ternyata masih memendam cinta, mereka pun langsung meluapkan perasaan mereka satu sama lain. Esoknya Noah yang sedang pergi keluar meninggalkan sebuah kejutan romantis untuk Ellie, yaitu sebuah kanvas dan semua perlengkapannya. Tak lama kemudian terlihat Anne datang untuk menjemput Ellie. Lon ternyata sudah mengetahui cerita tentang Ellie dan Noah, dan Lon sedang menuju Seabrook untuk menyusul calon istrinya tersebut. Lalu Anne juga mengakui bahwa ia memang menyembunyikan surat-surat yang Noah kirim 7 tahun lalu. Ellie begitu marah pada sang ibu karena Anne tega membiarkan Ellie menangis berbulan-bulan mengira jika Noah sudah tak memperdulikannya. Anne kemudian terlihat meminta maaf pada Ellie dan mengajak putrinya pergi ke suatu tempat. Ternyata Anne menunjukkan
pria miskin yang dulu sangat ia cintai 25 tahun yang lalu. Bahkan mereka sempat melarikan diri, tapi polisi yang dikerahkan oleh ayah Anne berhasil menemukan mereka. Sebuah kisah yang mirip dengan kisah Ellie dan Noah. Anne hanya meminta Ellie membuat pilihan yang benar untuk hidupnya. Selanjutnya tampak Anne yang kembali mengantarkan Ellie ke rumah Noah. Anne juga mengembalikan semua surat-surat yang dikirim Noah untuk Ellie. Lalu kepada Noah, Ellie mengatakan bahwa Lon sudah berada di Seabrook untuk menjemputnya. Lon kemudian menanyakan sikap Ellie, apakah ia akan ke Lon atau meneruskan hubungan cinta mereka. Ellie benar-benar tak bisa membuat keputusan. Di satu sisi ia sudah menerima cincin pertunangan dari Lon dan sebentar lagi akan menikah. Tapi di sisi lain ia sangat mencintai Noah. Tapi Noah yakin jika Ellie pasti akan memilih Lon yang kaya raya. Mendengar itu Ellie tersinggung, ia pun memilih pergi. Sambil terus mengejar Ellie, Noah mengatakan supaya Ellie membayangkan hidupnya 30-40 tahun ke depan. Jika memang Lon yang ada di pikirannya, Noah mempersilahkan Ellie untuk pergi. Noah ingin Ellie mengikuti kata hatinya. Kemudian di dalam kegalauannya, Ellie membaca salah satu surat dari Noah yang dikirim padanya waktu dulu. Dalam suratnya Noah mengutarakan betapa sakitnya ia ketika hubungan mereka harus berakhir dan betapa ia sangat mencintai Ellie, dan Noah yakin suatu saat nanti mereka akan bersatu lagi. Cerita lalu kembali pada Duke dan sang nenek. Mendengar kisah yang dibacakan oleh Duke, ia bisa merasakan kesedihan yang menimpa Ellie. Selanjutnya terlihat Duke yang mengajak nenek untuk makan malam romantis yang sudah disiapkan oleh para perawat panti jompo. Saat itu nenek sangat penasaran dengan kelanjutan cerita dari Duke. Siapakah yang akhirnya Ellie akan pilih? Selanjutnya terlihat Ellie yang menemui Lon. Di situ Lon berkelakar bahwa ia hanya punya 3 pilihan, menembak Noah, menghajar Noah, atau meninggalkan Ellie. Lon berkata ia sangat mencintai Ellie, tapi ia tak bisa memaksa Ellie untuk menikah dengannya, karena Lon bisa memahami betapa sulitnya untuk melupakan cinta pertama. Di masa berbeda, lalu Duke berkata pada nenek jika akhirnya Noah dan Ellie hidup bahagia selamanya. Kemudian tiba-tiba nenek teringat kisah itu. Nenek berkata jika kisah tersebut adalah kisah mereka berdua. Noah sengaja menyamarkan namanya agar ingatan Ellie bisa kembali dengan alami. Ellie lalu memeluk Noah. Mereka pun kemudian tampak berdansa. Ellie juga telah mengingat anak-anaknya. Ellie menitipkan salam untuk mereka dan betapa Ellie sangat menyayangi mereka semua. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba Ellie kembali kehilangan memorinya. Ia marah pada Noah yang berani-beraninya mengajaknya berdansa dan memeluknya, padahal Ellie sama sekali tidak mengenalnya. Lalu terlihat dokter dan para perawat datang dan memberikan obat penenang kepada Ellie. Kemudian esok paginya terlihat Noah yang mendadak pingsan, sementara Ellie merasa ada yang hilang dari dirinya. Malam harinya Noah yang sudah kembali ke kamarnya tampak keluar dan menyelinap ke kamar Ellie. Ellie yang masih terjaga ternyata sudah kembali mengingat siapa dirinya dan juga Noah. Noah kemudian menemani Ellie sambil memegang tangan istrinya. Noah berjanji akan selalu berada di sisi Ellie meskipun nanti Ellie kembali kehilangan ingatannya. Keesokan harinya betapa terkejutnya perawat mendapati Noah dan Ellie yang sudah meninggal dalam posisi yang masih bergandengan tangan.